adalah buat rekomendasi hari ini menguatkan Presiden Jokowi. Bagi nggak? Mahasiswa geruduk DPR, yang benar. Sebuah tulisan dari Tony Rashid. Beda mahasiswa sekarang abad 21 dengan mahasiswa dulu abad 20. Setidaknya ada dua faktor. Pertama, mahasiswa sekarang umumnya lebih berorientasi pada kerja. Cepat lulus, IP bagus, dapat pekerjaan, punya duit lalu cari mertua. Gak sabar untuk segera hidup mapan. Para aktivis mahasiswa di abad 20, mental berbangsanya lebih kuat dibanding aktivis mahasiswa abad 21. Dulu saat ke Jakarta, para mahasiswa naik bus, kereta atau kapal. Bahkan ada yang numpang truk, makannya nasi bungkus siap drop out. Mahasiswa sekarang naik pesawat bro, rapatnya suka di resto dan kafe. Mungkin para aktivis sekarang berasal dari orang tua yang kaya atau sudah pinter cari donatur. Joko Edi Abdurrahman, mantan anggota dewan yang sekarang aktif sebagai pengacara ini pernah melempar isu bahwa ada dana 200 juta rupiah yang mengucur setiap bulannya ke ormas mahasiswa dan 20 juta rupiah untuk pimpinannya. Isu sempat ramai, bahkan Joko Edi akan dilaporkan ke polisi. Ditunggu kok laporannya gak jadi-jadi, kata Joko Edi. Benar atau tidaknya isu itu, proses hukum gak berjalan karena laporan gak kunjung dibuat. Sehingga masyarakat gak tahu persisnya, tapi stigma terlanjur menyebar. Kedua, posisi mahasiswa sekarang beda dalam tekanan kampus. Sejak rektor dipilih oleh menteri dan dekan dipilih oleh rektor, maka kampus berada dalam kontrol. Di zaman Orde Lama dan Orde Baru, kampus juga berada dalam kontrol. Ada juga mahasiswa, dosen, dan rektor yang dipecat, bahkan dipenjara. Tapi sekarang kontrolnya lebih terstruktur melalui semua pimpinan kampus, macam-macam sikat. Saat ini nyaris rektor dan dekan menjadi alat kontrol kampus. Tidak saja mahasiswa, dosen yang terlalu kritis terhadap penguasa akan dapat teguran. Bahkan sebagian dapat teror dan intimidasi. Kasus diskusi publik di Fakultas Hukum UGM yang sempat ramai beberapa bulan lalu jadi salah satu buktinya. Gimana nasib kasusnya? Gelap. Maka ketika ada info tanggal 16 Juli 2020 mahasiswa seluruh Indonesia akan geruduk DPR berkaitan dengan RUU HIP dan RUU Omnibus Law, masyarakat agak apatis. Yang benar saja, paling juga berapa jumlahnya. Begitu kira-kira keraguan masyarakat. Selain tidak kompak, dan itu bisa dilihat dari sisi jumlah yang demo selama ini, sehingga perlu bantuan anak-anak STM. Juga cepat kendor, demonya berhenti sebelum tuntutan dipenuhi. Layu sebelum berkembang, memble. Jika demo zaman dulu ada mahasiswa dianiaya dan mati, urusannya jadi panjang. Perubahan punya harapan. Saat ini beberapa orang mati termasuk mahasiswa saat demo. Biasa aja, demo berhenti dan kematian para korban seolah dilupakan. Mungkin sudah diganti dengan santunan atau dapat hadiah sepeda. Kasihan nasib orang-orang yang mati itu. Doaku semoga perjuangan kalian tak sia-sia dan kalian sudah bersama bidadari di sana. Meski begitu, bangsa ini harus tetap optimis. Berikan kesempatan kepada siapapun, termasuk mahasiswa, untuk berjuang. Selama tidak destruktif, berjalan sesuai dengan aturan hukum, rakyat akan selalu mendukung. Semoga kali ini endingnya tidak mengecewakan. Di sisi lain, warganet juga meminta Pak Jokowi untuk mundur dari kursi presiden. Joko Widodo atau Jokowi menjadi buah bibir warganet di Twitter pada Jumat 10 Juli 2020. Ribuan warganet mencuitkan tagar hashtag Jokowi mundur sajalah, ada yang pro ada pula yang kontra. Bahkan tagar itu mejeng di daftar topik yang menjadi tren di Twitter Indonesia dengan 9.597 orang yang mencuitkan tagar tersebut per Jumat siang pukul 11.56 waktu Indonesia Barat.
Sebagian cuitan meminta Jokowi untuk mundur dari kursi presiden, sedangkan sebagian lainnya mempertanyakan alasan dibalik mengudaranya tagar tersebut. Berdasarkan pantauan Warta Ekonomi, tagar itu mulai mengudara sejak Kamis 9 Juli 2020. Ketika pemilik akun @kingpurwa mencuitkannya untuk pertama kali. Lebih lanjut, berikut sejumlah cuitan yang pro terhadap tagar Jokowi mundur sajalah. Jokowi, kondisi saat ini mengerikan. Netizen, lebih mengerikan ke depan kalau Bapak terus memimpin negeri ini. Kemudian ada lagi dari Al-Barabak. Assalamualaikum, tanah siapa dijual pakai diskon? Masa iya pribumi gak punya tanah? Bisa-bisa terjajah di negeri merdeka. Tanah aja bisa didiskon, jabatan berarti bisa didiskon juga kan? Andai kata gak mampu, mending lambaikan tangan. Yuk partisipasi, bantu up dan share. Lalu dari akun Gak Nyerah Bro, mundur kalau Anda tidak percaya oleh masyarakat. Ini bukan kata saya, tapi kata Mbah Put loh. Lalu juga ada dari @Cindy Baxter. Rezim @Jokowi akan menambah pengangguran lagi, #Jokowi mundur sajalah. Sementara itu, berikut ini sejumlah cuitan yang tidak setuju dengan tagar itu dan mengutarakan pendapatnya. @tiwi_bk, #Jokowi mundur sajalah. I really don't agree with this trending topic, #Indonesia. Let's support each other and stop blaming. It won't make coronavirus suddenly disappear from this country. Lalu dari @lotus, I'm opposition on this, #Jokowi mundur sajalah. Nah, you can't blame people when you don't know the problem exactly. You haven't been on that position. You don't see what he see and don't even think what he think. #stop blaming Jokowi. Lalu ada dari @chipotlequeen. Wait, so people are disagreeing, #Jokowi mundur sajalah, yet they trended the hashtag by using it so? Lalu ada dari adipert_kmg. What is wrong with you people make this trend? Give me the right sources to blame my president. Put all the diamond links below. #Jokowi mundur sajalah. I'm on your line @Jokowi. Hope you have the great team right there. Lalu ada dari @sukasuka. People don't know what exactly happening right now. By making this one trend, #Jokowi mundur sajalah. For real, I'm not agree with this. Hingga Jumat pukul 12.06 waktu Indonesia Barat, jumlah cuitan sudah bertambah menjadi 9.958. Tagar itu ada di posisi ketiga tren Twitter Indonesia. Sementara itu, sering mengeluh Iwan Sumule sarankan Jokowi mundur kalau tak sanggup lagi. Presiden Joko Widodo lagi-lagi mengeluhkan kinerja para menterinya dalam sebuah rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan pada hari Selasa 7 Juli 2020. Jokowi kembali menyemprot sejumlah menteri yang dianggap tidak becus bekerja. Kemarahan Jokowi yang tidak berubah pasca sidang Kabinet Paripurna tanggal 18 Juni lalu itu membuat Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi atau Prodem Iwan Sumule tergelitik. Pasalnya, kemarahan terbaru itu tidak sejalan dengan sangkalan yang disampaikan Mensesnek Pratikno dan Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko. Keduanya sempat kompak menyebut kinerja menteri sudah kencang dan membaik sehingga isu perombakan kabinet yang akan menjadi ekses kemarahan Jokowi tidak relevan lagi. Presiden kemarin marah dan ancam reshuffle, kemudian dibantah Mensesnek bahwa kinerja menteri bagus dan reshuffle tak relevan, ujarnya seperti dilansir dari Ermol.